Inilah detik-detik rombongan pesilat PSHT memblokade pertigaan Jalan Raya Hayamwuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Konvoi usai kegiatan Puncak Suroan Agung ini tiba-tiba mencekam. Rombongan konvoi bahkan tiba-tiba brutal hingga mengeroyok 5 polisi. Mereka tak terima saat polisi mencoba menghalau blokade. Meski telah dilerai, namun rombongan ini tetap menganiaya korban hingga ke halaman pertokoan. Seorang polisi bernama Aibda Parmanto Indrajaya babak belur hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Padahal sebelum acara puncak tasyakuran dan pengesahan warga atau anggota baru, polisi sudah mengingatkan untuk tidak konvoi. Sehari sebelumnya, ketua cabang juga mengingatkan para anggotanya. Saya tidak bertanggung jawab karena memang kami keras, kami tegas, tapi terukur untuk menjaga Jember tetap kondusif. Apalagi mengadakan konvoi kendaraan. Kalau itu sampai terjadi, jangan salahkan saya perintahkan untuk pamter saya untuk mengatasi, dibawa ke Padepokan dan akan diberikan sanksi. Nasi sudah menjadi bubur, PSHT berjanji akan membantu polisi mencari terduga pelaku. Pelaku akan mendapat sanksi internal berupa diambil sakral, mori, hingga dikeluarkan dari keanggotaan. Kita akan berupaya mencari siapa yang diduga melakukan pelanggaran. Jadi oknum ini kita akan cari. Sehari pasca kejadian, 2 orang menyerahkan diri dan 20 lainnya ditangkap di rumahnya masing-masing. Dari 22 orang terduga pelaku, 3 orang diantaranya masih di bawah 17 tahun. Dari 22 orang terduga pelaku ini, kami masih terus mendalami peran dari masing-masing orang. Karena tentunya berbeda, ada yang melakukan pemukulan, ada yang memprovokasi, dan juga ada yang sebagai saksi. Namun demikian ini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan belasan sepeda motor, bendera, ponsel, CCTV hingga video amatir. Sementara korban kondisinya telah membaik. Tumpukan uang tunai 25 miliar rupiah, 400 ribu dolar Amerika dan 2 juta dolar Singapura ini adalah barang bukti kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode tahun 2015-2022 yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim. Uang-uang ini dan sejumlah mobil mewah siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobi-lobi dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa pengelogaman timah untuk memfasilitasi CP VIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka HM menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Bukti terkait tersangka Helena Lim, 4 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, 2 bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Tangerang, 3 mobil mewah, 37 tas mewah, 45 perhiasan, 2 jam tangan mewah, serta uang tunai 10 dan 1,48 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Sementara barang bukti terkait tersangka Harvey Muiz, 4 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, 5 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat, dan 2 bidang tanah dan bangunan di Tangerang. 7 mobil mewah, 88 tas mewah, dan 141 perhiasan. Logam mulia serta uang tunai ratusan ribu dolar dan miliaran rupiah.
Sandra Dewi keberatan 88 tas mewah miliknya turut disita. Sandra mengklaim tas-tas itu hasil endorse dan tidak terkait dengan kasus korupsi suaminya. Ia bertekad akan membuktikan asal-usul 88 tas itu di pengadilan. Selebritas Kimberly Ryder melaporkan suaminya Edward Akbar atas kasus dugaan penggelapan sebuah mobil mewah miliknya. Selain sang suami, Kimberly juga melaporkan orang berinisial NL. Polisi sudah memeriksa Kimberly Ryder dan ibundanya sebagai saksi. Untuk itu kita tetap melakukan pemeriksaan. Kemudian saksi-saksi kita minta keterangan untuk memperjelas kasus yang dilakukan. Dua terlapor ini sudah diperiksa belum, si EA dan NL? Ini udah dijadwalkan, namun kita tetap memeriksa dulu saksi-saksi yang melihat dan mendengar atau juga ada di lokasi kejadian. Pada suami siapa namanya? Belum usai kasus dugaan penggelapan, Kimberly justru menggugat cerai suami yang telah dinikahinya sejak 2018. Sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi balik lagi tergantung dengan keputusan hakim nantinya. Terus jadi next mediasi itu tinggal ngomongin tentang anak bagaimana ke depannya. Sidang cerai perdana telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan agenda mediasi. Harus menghadapi 2 kasus bersamaan, Edward ingin memastikan keadaan anak-anaknya. Tren bedah plastik mulai menjamur lagi. Tak hanya mengubah penampilan, bedah plastik juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.